Apa yang terjadi pada pria ini? Dia terus menatap wanita penjual ikan itu. Kemudian, wanita itu berteriak, "Apa yang kau lakukan? Dasar tidak tahu malu. Ini benar-benar sangat memalukan." Anak buahnya segera membawanya pergi dari situ. Anda jangan salah paham. Dia bukanlah orang mesum. Ternyata di dalam matanya, wanita ini memiliki ekor ikan. Belum berjalan jauh, pria seperti mendengar seseorang memanggilnya. Begitu dia berpaling, ternyata dia melihat seekor siluman ikan berbicara. Ikan itu berkata, "Kamu sedang beruntung." Pria itu kaget. Apakah dirinya melihat setan? Randy adalah seorang ketua geng. Beberapa hari sebelumnya dia baru saja berkelahi dengan orang. Orang itu bukanlah lawannya. Dia mengeluarkan pisau dengan tergesa-gesa. Dan akibatnya, pisau itu ditahan oleh tangannya sendiri. Dia mengalami mimpi buruk pada malam itu. Seorang wanita berpakaian baju putih memberinya sebuah serangkaian lonceng. Sejak saat itu hal aneh terus terjadi di sekitarnya. Untuk mengetahui situasinya, Randy memutuskan untuk pergi mencari peramal. Penyihir itu berkata dia sedang beruntung. Dia terpilih menjadi anak pilihan. Dia hanya bisa menjadi seorang peramal dalam hidupnya. Jika tidak maka dia akan mati. Randy sangat kaget ketika mendengar itu. Dirinya adalah ketua geng preman. Seberapa malunya jika dia setiap hari meramal untuk orang lain. Dirinya pasti akan ditertawai anak buahnya. Begitu dia keluar dari rumah dia langsung mendapat peringatan dari seorang wanita tua. Bukankah dia seharusnya sudah mati? Kedepannya kamu harus berhati-hati. Alhasil benar saja terjadi sesuatu ketika dia hendak pulang. Mobil itu berhenti tanpa alasan di rel kereta. Mesinnya sama sekali tidak bisa dinyalakan. Randy benar-benar panik melihat kereta api itu semakin mendekat. Di momen yang krisis, kali ini dia benar-benar percaya. Ayo jadilah peramal. Tidak perlu takut malu lagi. Hal terpenting adalah nyawanya. Namun upacara ini sedikit tidak benar. Penyihir berjalan masuk, memandikannya. Kemudian merias wajahnya dengan tebal. Setelah semuanya telah siap, Randy memulai ritual pertamanya. Begitu dia masuk ke halaman, semua orang kaget melihatnya. Wanita ini berkata, "Wah, sangat cantik." Dia benar-benar tampan. Kemudian dia mulai menari. Tapi dirinya sama sekali tidak bisa. Tapi dia tidak ada cara lain. Tak disangka dia semakin akrab dengan tariannya. Seolah-olah dia telah mempelajarinya dari dulu. Dan menarikan angin setan yang aneh. Mengikuti petunjuk dari angin setan, ternyata dia menemukan lonceng yang dititipkan wanita tua di mimpinya. Ini membuat semua orang kagum padanya. Sejak saat itu, nama Randy tersebar luas. Banyak orang yang datang untuk mencarinya. Ada orang yang datang untuk meramal kapan dia kaya. Ada yang meramal apakah suaminya berselingkuh. "Hei brengsek, berani-beraninya kamu berbohong di hadapan saya." Wanita itu kemudian memukulnya. Pukul terus. Ramalan Randy setiap kali sangat tepat. Dengan cepat informasi tentangnya tersebar luas. Bahkan orang dari stasiun televisi datang mewawancarainya. Karena takut identitasnya tersebar, dia hanya bisa diwawancarai dengan memakai topeng plastik. Dia setiap hari sibuk meramal. Bahkan tidak sempat mengurus urusan di dalam geng. Hingga di mana anak buahnya terus menelepon. Barulah Randy datang dengan tergesa-gesa. Dan hampir ketahuan oleh anak buahnya karena riasan tebal di wajahnya. Ternyata klubnya diselidiki oleh kejaksaan. Direktur sangat marah dan memerintah anak buah untuk menangani jaksa. Malam itu Randy sedang mandi. Samar-samar menemukan seseorang di belakangnya. Tapi begitu dia berpaling tidak ada seorang pun. Tiba-tiba sebuah tangan mencubitnya. Apa yang terjadi? Apakah dia berhalusinasi? Setelah mandi, Randy keluar dari kamar mandi dengan hati-hati. Di saat itu juga sebuah bayangan lewat di belakangnya. Begitu dia membalikkan badan, tiba-tiba muncul seorang wanita di dalam rumahnya. Melihat itu Randy ingin segera mengusirnya. Tapi dia justru menemui wanita itu tidak memiliki bayangan. Ya Tuhan, kali ini dia benar-benar bertemu hantu. Dia ketakutan hingga pergi ke rumah penyihir sepanjang malam. Tak hanya menjadi peramal, sekarang dirinya juga bisa melihat hantu. Penyihir justru berkata masalah ini harus diatasi sendiri. Tak ada cara lain. Dia hanya bisa mengajak hantu itu untuk mengobrol. Dan juga memesankan segelas cappuccino untuknya. Hantu ini memiliki sebuah keinginan, yaitu berharap bisa menyampaikan kata-kata ke pacarnya melalui Randy. Selagi keinginannya terkabulkan, dia berjanji tidak akan mengikuti Randy lagi. Tapi dia tidak kepikiran, kekasih hantu itu adalah jaksa itu. Melihat itu Randy sangat stres. Dia berpaling dan ingin pergi. Tapi dia justru dihentikan oleh hantu. Dan juga mengancam jika dia tidak melakukannya,
maka dia akan terus mengikutinya di kehidupan selanjutnya. Randy terpaksa harus menurutinya. Jaksa itu tersenyum ketika melihatnya, dan langsung menangkapnya. Dia mengatakan tujuan kedatangnya di ruang interogasi. Tapi jaksa itu tidak percaya, hingga Randy mengatakan rahasianya. Hantu itu memberinya sebuah nama panggilan, Raja Kentut. Kemudian dia menirukan suaranya. Baunya juga sedikit asam manis. Mendengar itu, jaksa itu tidak tahan lagi. Dia meletakkan kursi di tangannya, menahan air mata dan mempercayai perkataan Randy. Suasana telah menjadi seperti ini. Hantu itu juga merasuki tubuh Randy, dan menirukan semua kebersamaan mereka. Dia menunjukkan pose lucu. Pasangan yang terpisah dipertemukan kembali. Maka itu pasti sangat menyenangkan. Keduanya berpelukan erat. Adegan yang mereka bayangkan adalah seperti ini, namun yang sebenarnya justru seperti ini. Meskipun sangat mengharukan, tapi ini kurang lebih sedikit tidak enak dipandang. Ketika hendak pergi, bibir Randy bahkan digesek sobek. Tapi untungnya dia telah membantu hantu mengabulkan permintaannya. Dengan cepat hal itu tersebar di dunia hantu. Dengan segera segerombolan hantu datang mencarinya. Setiap hari mengelilingi Randy agar mengabulkan permintaan mereka. Benar saja orang hebat pasti sangat sibuk. Hari itu klub mengadakan acara tahunan. Felix yang berusaha menyingkirkan Randy menayangkan rekaman itu di hadapan semua orang. Ini adalah larangan besar dalam bidang mereka. Ini benar-benar sangat malu. Awalnya mengira nama Randy akan hancur karena ini. Tapi tak disangka Ketua Will justru sangat mengagumi tindakannya. Mengorbankan diri demi memancing musuh. Ini benar-benar orang yang luar biasa. Dan meminta semuanya untuk mempelajarinya. Felix sedikit tidak senang. Dia menemukan Randy menjadi peramal melalui anak buahnya. Jadi dia menyuruh anak buah untuk mengundangnya menari di klub. Karena takut dirinya dikenali, Randy hanya bisa menyetujuinya. Pada hari upacara, dia satu sisi harus mengurus teman-teman di klub, satu sisi harus segera merias untuk menyelesaikan upacara. Tapi bagaimanapun dia berusaha menyamar. Pada akhirnya dia tetap ketahuan. Felix tertawa terbahak-bahak ketika melihat rencananya berhasil. Yang paling penting dalam bidang ini adalah apa? Tentunya adalah muka. Dengan begitu, Randy terpaksa mengundurkan diri dari klub. Malam itu dia minum alkohol untuk melampiaskan kesedihan. Dia ragu apakah dirinya harus menjadi peramal lagi atau tidak. Begitu dia pulang ke rumah, ternyata dia melihat Ketua Will di dalam rumahnya. Ternyata sejak Randy pergi, Felix merampas semua kekuasaan klub. Dia membawa sekelompok anak buah, menemui Will dan memaksanya untuk mengundurkan diri. Akibatnya di bawah kemarahan Will, dia tidak bernapas dan meninggal. Saat ini dia hanya ingin pergi dengan tenang. Bagaimanapun dia adalah seorang ketua. Tapi Felix yang serakah tidak bermaksud membiarkan Randy untuk memastikan kedudukannya saat ini. Dia berniat mencabut seluruh akar dan rumput. Randy berusaha melawan, tapi justru dipukul hingga luka-luka. Di momen yang krisis, seluruh hantu yang pernah dia bantui datang menolongnya. Mereka merasuki tubuh anak buah dan saling memukul. Randy yang mengalami luka parah juga dirasuki. Satu orang melawan sekelompok orang. Pada akhirnya Felix juga dikalahkan olehnya. Randy pun meraih kemenangan. Benar saja pertemanan sangat penting. Pada akhir film Felix ditangkap oleh kejaksaan. Dia mengira pria ini adalah itu. Demi bebas dia pun melepaskan kancing bajunya, bersiap mempelajari langkah Randy. Melihat itu jaksa itu tidak tahan lagi. Jangan-jangan Raja Kentut